Halo Sobat Pisdi, bertemu lagi. Kita sekarang akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu mahasiswa dari program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Hari ini saya berada di Stasiun Bogor, di mana kita bisa lihat bahwa Stasiun Bogor ini sudah berdiri sejak lama dan selesai pembangunannya pada tahun 1881. Nah, saat ini saya lagi janjian nih mau ketemu mahasiswa program studi Bisnis Digital yang kebetulan katanya sih lagi ada keperluan di Jakarta. Nah, kita tunggu ya, karena sebentar lagi dia akan datang. Yuk, ikuti yuk. Kita janjiannya di pintu timur nih. Nah, kebetulan tadi sudah ngasih kabar bahwa anaknya segera datang di pintu timur. Yuk, ikuti. Gimana kabarnya, Bay? Baik Pak, alhamdulillah baik Pak. Dari mana? Jakarta? Iya Pak, dari Jakarta. Kebetulan tadi ada urusan di Jakarta. Oh, oke. Ya udah yuk kita ngobrol sambil Ya, jalan-jalan. boleh. Sebelum ngobrol-ngobrol tentang kuliah nih, Bapak pengen tahu tentang personal Bayu. Bayu itu Boleh. asli orang Bogor? Nah, kalau saya sebenarnya itu asli Jakarta Pak. Jakarta. Cuman karena ada beberapa urusan bisnis orang tua mengharuskan saya dan keluarga untuk pindah ke Bogor. Oh gitu. Jadi sejak lulus SMA baru pindah ke Bogor? Iya. Oh gitu. Nah terus kalau misalnya SMA dulu di Jakarta SMA berapa? Jurusan apa? Saya di SMA Negeri 56 Jakarta, ambil jurusan IPA. Jurusan IPA. Nah, berarti hitung-hitungan sih oke ya? Oke lah Pak, oke. Walaupun bukan hal yang jadi favorit saya, cuman bisa lah gitu. Oke. Jadi kalau Bayu waktu SMA gimana? Termasuk siswa yang ranking atau prestasi gimana? Kalau sebagai siswa saya termasuk yang ranking lah Pak, ranking 5 besar kalau lima di besar. akademis. Cuman Iya. kalau prestasi-prestasi non akademis kebetulan saya nggak ada. Berarti ya lumayan lah potensinya Iya, ada. lumayan. Oke. Jadi kalau ya mahasiswa bisnis digital memang rata-rata nerimanya mahasiswa yang lumayan lah ya. Oh iya, Oke, harus Pak, oke. harus. Biar Yuk, bisa mengikuti pelajaran juga. Iya. Kita ke tempat berikutnya ya. Boleh. Oh, pas waktu SMA itu apa langsung memutuskan untuk kuliah di Universitas Pakuan? Oh enggak Pak, kebetulan waktu itu saya nyoba SNMPTN dulu. SMPTN. Ya, karena saya termasuk siswa eligible ya, Eligible. memenuhi persyaratan buat yang SNMPTN. pakai rapot itu ya? Iya Oke. benar. Terus? Saya coba di Universitas Udayana, cuman alhasil gagal, Oh, nggak gagal. keterima. Iya. Keterima. Oke. Saingannya soalnya itu kan sama yang nilainya tinggi-tinggi juga ya? Iya, Oke. banyak saingannya. Terus habis itu? Terus kebetulan saya juga dapat beasiswa kedokteran Ayus di India. Ke India. Di India. Oke. Terus gimana Karena beasiswanya? Beberapa pertimbangan lah, jadi saya memutuskan untuk kuliah di Universitas Pakuan. Namun awalnya saya searching di internet soal bisnis digital. Oke. Nah, keluar paling atas tuh website bisnis digital Universitas Pakuan. Oh, jadi informasi awal dari websitenya Website, bisnis digital. iya, Oke. saya Dapat cek. apa aja tuh di bisnis Saya cek digital? profilnya websitenya? lah, profilnya, terus mata kuliahnya tuh sebenarnya yang dipelajarin tuh kayak apa sih. Nah, saya cek kebetulan cocok dan sesuai gitu sama passion saya. Oke. Jadi nggak berpikir lama, saya langsung bilang ke orang tua, karena kebetulan kita pindah ke Bogor juga kan, saya langsung Iya, bilang iya. ke orang tua, udah deh pindah aja gitu, Oke. kesini aja gitu. Berarti Udah dapat nih. udah mantep nih pilihannya di bisnis Udah digital ya. mantap. Oke. Jadi orang tua juga mendukung. Bener. Oke. Wah, profilnya bagus juga nih Bayu nih. Iya. Oke, kita lanjut sana ya. Boleh Pak. Pertanyaan pentingnya, kenapa milih bisnis digital, Bay? Nah, selaras sama yang saya jelasin tadi Pak, Iya. bahwa saya ketemu website bisnis digital, saya ngelihat mata kuliahnya dan cocok. Terus kan
sekarang kan banyak digital ya Pak ya. Iya. Menurut saya itu juga relevan lah buat kami anak-anak muda buat mencoba mengulik prodi bisnis digital gitu, dan mungkin implementasinya bakal lebih luas lah ke depannya gitu Pak. Nah, kan udah selesai ujian akhir semester 2 nih. Kira-kira pengalaman yang bisa di-share apa, Bay, selama setahun kuliah di bisnis digital FEB Unpad ini? Kalau buat pengalaman sendiri sih bisa saya simpulkan dari segi pembelajarannya itu asik banget Pak. Iya. Iya, ya dosen-dosennya soalnya tuh penjelasannya tuh kayak memancing kita lah untuk penasaran gitu. Mereka interaksi mengajarnya itu bagus, interaktif gitu. Dan mata kuliahnya sendiri juga banyak yang anti mainstream Pak. Iya. Apa yang menurut Bayu selama 2 semester dipelajari, ada mata kuliah yang unik apa Pak? Kalau semester 1 itu ada namanya programming fundamental. Kalau istilah awamnya mungkin orang tahunya coding gitu ya. Banyak belajar coding. Nah, kenapa uniknya tuh, Bay? Karena selain kita dituntut untuk membuat sebuah bisnis ya, kan kita juga harus tahu cara mengembangkan website bagaimana, cara membuat website bagaimana. Nah, itu nyambung juga ke keinginan ke mata kuliah di semester 2 tuh. Ada namanya Information System Development. Bagaimana kita mengembangkan sebuah sistem untuk ujungnya jadi web gitu, Pak. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas ya kenapa Bayu tertarik dengan prodi bisnis digital ya. Kan prodi bisnis digital punya 3 profil lulusan nih. Bayu ke depan udah kebayang belum mau berprofesi sebagai apa? Kalau saya mungkin akan mengambil pemfokusan digital marketing, Pak. Oh, digital marketing ya, sebagai digital marketing. Kenapa alasannya, Bay? Karena linear dengan bisnis orang tua. Karena saya mau memajukan di bidang digitalnya lah gitu. Jadi memang pemasaran digital. Sengaja nih milih bisnis digital, kemudian ngambil nanti konsentrasi digital marketer ya. Benar. Oke. Terus Bayu ini kan sebagai informasi teman-teman termasuk mahasiswa bisnis digital yang berprestasi loh. Dia mengikuti KDMI, kompetisi debat mahasiswa Indonesia, dan waktu itu seleksi tahap prodi dulu ya awalnya. Iya, awalnya tahap prodi. Lolos, lalu masuk ke seleksi fakultas. Diadu lagi sama jagoan-jagoan dari prodi lain ya, manajemen dan akuntansi. Dan lolos juga. Nah, itu gimana ceritanya, Bay? Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu ya sama Kak Prodi kita, Pak Dion, sama Bapak juga karena udah memilih saya sebagai perwakilan bisnis digital untuk KDMI. Jadi kalau pada awalnya sebenarnya saya tuh nggak punya basic debat, nggak punya basic debat. Jadi awalnya ditunjuk ya karena saya merasa ditunjuk, kan mungkin Bapak dan Pak Dion melihat potensi saya gitu ya. Betul. Melihat potensi, jadi ya saya maksimalkan gitu. Jadi pada awalnya di tahap prodi ya Bapak kan juga menyaksikan masih kagok-kagok, masih kurang. Cuman saya coba terus berkembang. Akhirnya sampai ke tahap fakultas. Karena kita juga ada proses coaching ya, nggak dilepas segitu aja. Dan ketika bersaing mulai dimasuk ke tahap universitas tuh, nah itu persaingannya seperti apa lagi, Bay? Menurut saya sih luar biasa Pak, karena kita dituntut untuk punya critical thinking yang baik lah, karena terus public speaking juga harus bagus, dan problem solvingnya juga harus baik. Karena harus berpikir cepat ya? Iya, kita dikasih mosi 15 menit, kita harus membentuk argumen. Begitu. Nah, ini kayaknya ciri khas Bogor, kota Bogor banget ya, hujan ya. Kayaknya kita nanti cari tempat untuk yang berteduh gimana, Pak? Boleh. Kita ke sana yuk. Karena cuaca kayak gini, hujan-hujan, kita agak ke tempat-tempat tertutup nih. Kebetulan sekarang kita ada di BCC, Bogor Creative Center. Ini tuh tempatnya masyarakat Bogor bisa menuangkan kreativitasnya. Menyalurkan ya Pak ya? Iya, menyalurkan. Nah, Bayu kalau nggak salah, Bapak juga tahu Bayu tuh kemampuan bahasa Inggrisnya bagus ya? Lumayan Pak. Lumayan ya. Nah, menurut Bayu gimana sih pentingnya bahasa Inggris untuk anak-anak bisnis digital? Kalau ditanya penting atau enggaknya, menurut saya penting karena selain pembelajaran udah banyak yang pakai bahasa Inggris, bahasa pengantar dalam jurnal-jurnal itu kan juga banyak pakai bahasa Inggris yang kita kalau kita nggak ngerti kita nggak akan bisa akses gitu kan Pak. Dan selain itu juga sih kalau kita ngomongin bisnis, apalagi bisnis internasional ya, kan bahasa Inggris sebagai bahasa utama lah, karena bahasa internasional kan bahasa Inggris. Jadi setidaknya kita ngerti walaupun
percakapan yang masih berantakan, setidaknya kita harus memberanikan diri untuk mencoba gitu Pak. Oke. Jadi penting menurut Penting saya. ya. Nah terus mengenai kompetisi-kompetisi kayak Bayu kan udah ikut kompetisi nih. Kompetisi juga penting nggak buat anak-anak bisnis digital? Kalau untuk mahasiswa mengikuti kompetisi, menurut saya penting Pak. Ya penting. Karena bukan hanya kita memperluas relasi, kita juga akan belajar banyak hal, baik itu akademik maupun non-akademik. Iya. Kayak seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di debat apa yang dipelajarin, mungkin kalau di business simulation hal lain dipelajarin. Jadi bukan hanya pembelajaran di mata kuliah, namun hal-hal seperti dari kompetisi itu banyak yang bisa diambil gitu. Betul. Nah kemarin hadir di acara Dean Award. Oh hadir Pak, kebetulan saya hadir perwakilan kelas D. Nah mungkin teman-teman perlu tahu ya kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu dekan kita itu sengaja membuat acara khusus untuk mahasiswa mengapresiasi keberhasilan mereka ikut lomba-lomba baik yang nasional skalanya ataupun internasional baik. Ya kemarinnya ada yang akademik dan non akademik. Gimana? Ngelihat kayak gitu termotivasi nggak? Kita ngelihat di kakak-kakak kelas kalian. Iya, apalagi kamera kemarin dapat banyak ya. Iya. Kalau kita melakukan sesuatu dan kita diapresiasi, pasti kan motivasi kita untuk melakukan hal tersebut pasti meningkat ya Pak ya. Betul. Dan memang di Fakultas Ekonomi Bisnis ini sengaja dibuat acara seperti itu biar memang anak-anak tadi menuangkan kreativitasnya, menggali potensi-potensinya. Oke. Berarti dia kan juga tujuannya mendorong kita untuk lebih berprestasi ya Pak. Betul. Oh iya, situ ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Oke. Ada juga yang mau ditanyain. Oh, oke. Oh, gantian ya? Iya, gantian. Tadi Bapak yang nanya Bayu, sekarang Bayu nanya? Iya, Oke. Sini aja? Iya, sini aja. Oke. Oh, apa nih? Nanyain Oke, apa? Pak. Jadi saya ada pertanyaan nih Pak berkaitan dengan program studi bisnis digital. Iya. Kan sebelum masuk saya cek website dulu nih. Saya lihat nih mata kuliahnya, wah menarik-menarik, unik-unik namanya. Lalu kan saya juga harus punya komparasi kan Pak, saya punya perbandingan. Saya cek di universitas lain, ada beberapa mata kuliah yang nggak ada di universitas lain tapi ada di bisnis digital. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Oke. Keren ya gimana mata kuliahnya? Keren, oke. Unik gitu. Mungkin kalau Bapak bisa jelasin, kita itu memang menawarkan mata kuliah kepada mahasiswa bisnis digital di FEB Unpak itu berdasarkan profil lulusan. Kan seperti Bayu ketahui, kita itu punya 3 profil lulusan ya. Ada data analis, ada digital marketer, sama entrepreneur startup. Nah, mata kuliah yang ditawarkan itu harus bisa memenuhi pengetahuan dan keterampilan yang bisa menjadi kekhususan dia mau jadi apa gitu. Spesialisasinya apa? Makanya kita bekali dari mata kuliah dasar, pendukung, kekhususan sampai mata kuliah konsentrasi. Gitu sih. Jadi dia belajar tidak akan terputus sampai begitu lulus keahlian itu sudah dimiliki oleh mahasiswa. Oke, berarti tujuannya memang untuk mempersiapkan mereka jadi spesial apa ya? Betul. Berspesialisasi. Betul. Kalau misalnya contoh ya, misalkan Bayu tadi digital marketer ya milihnya karena untuk melanjutin bisnis orang tua. Jadi kalau digital marketer itu tentu awalnya harus belajar fundamental of marketing. Nanti setelah belajar fundamental of marketing dilanjutkan berikutnya mulai belajar digital marketing, ya kan? Mulai masuk ke digital marketing. Nah, di digital marketing juga ada mata kuliah unik nih yang Bapak pikir sih nggak ada di universitas lain ya. Itu mata kuliah tentang basic of design. Jadi basic of design di mana nanti tuh kalian belajar pengetahuan tentang warna, fotografi, video, bikin poster dan lain-lain. Nah, itu sorry ya Pak, tentu kan kalau kita mau memasarkan suatu produk, kan ini istilah kita marketing, kita harus ngerti desainnya juga ya. Betul, jadinya itu dibekali karena itu penting banget. Nah, nanti setelah itu lanjut ke mata kuliah berikutnya itu marketing communication. Oh, marketing communication. Nah
itu juga ada kelanjutan mata kuliah unik berikutnya, kalian nanti juga belajar UI UX nih. Karena kalau kita bicara tentang digital marketing, bicara tentang platform, nanti kan bagaimana tampilan website atau aplikasi itu menarik ya, jangan sampai User konsumen friendly ya, betul, user friendly, dan ya desain sebagus mungkin gitu. Nah, nanti mulai tuh kalian masuk ke mata kuliah konsentrasi, ya ada digital media campaign, kemudian ada customer value, kemudian ada belajar juga tentang marketing analytics. Jadi harapannya sih setelah belajar mata kuliah ini, ketika memilih profil lulusan digital marketer, kurang lebih Bayu udah siap tuh menjadi seorang calon digital marketer yang nanti bisa diterima di industri. Oke deh Pak, luar biasa Pak. Oke. Mungkin sekian aja dari saya pertanyaannya. Oke, mudah-mudahan yang buat menonton video ini juga menjadi nilai tambah ya Pak ya. Iya, banyak. Siapa tahu menjadi pilihan untuk kuliah di bisnis digital, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Oke, mungkin gitu aja ya Pak ya. Gitu aja Pak. Kita akhiri. Kita mungkin nanti abis ini lanjut ke kampus ya. Lanjut ke kampus. Oke, yuk kita. Oke, makasih. Dah. Hari ini saya ada di Universitas Bogor Tech Video. Oke guys, tag kita hari ini sudah mau beres. Masuk ke dokumentasi bersama. It's a tasty, you have to try. Oke, kita ambil motor, kita udah mau sampai nih guys. Kenyang. Khas Bogor banget ya Pak? Iya, mendung-mendung. Sangat mendung. Oke. Gloomy ini. Makan dulu. Makan dulu. Makan. Uhuy.